Sebelum menonton video ini, sebaiknya Anda klik tombol subscribe-nya ya. Oke, dan jangan lupa tombol loncengnya juga. Selamat menonton. Di sini saya lagi bersama ownernya, sama Street Barber. Saya mau sedikit tanya-tanya sama berdua ini. Siapa? Oke, Sedikit pertanyaan ya dari saya ya. ya banyak juga nggak apa-apa. Bang, mau nanya nih sedikit. Pertanyaan pertama ya. Ya, nih, oke. Saya mau tanya sama Abang Aji. Bang, kapan sih Abang itu belajar nyukur? Belajar nyukur itu tahun 2017. Itu mulai belajar nyukur rambut di sekolah barber yang ada di kota Pemalang gitu. Kalau Mas Anja sendiri gimana Mas? Ya sebetulnya sama sih sama si Mas Haji, cuman kan kita seangkatan aja. Angkatan, satu angkatan. Dan kenapa sih Abang sampai pengen banget jadi tukang cukur? Kenapa Jas? Ya awalnya sih kami kan dari umur 20-an ya pengen nyobain jadi tukang cukur, cuman lama kelamaan jalannya memang ke barber gitu, tukang cukur. Abang ini nyukur bisa nyukur itu tidak atau sekolah atau khusus sekolah di mana gitu? Sebenarnya kalau bisa nyukur itu sebenarnya otodidak, tapi untuk mengasah kemampuan kita itu kita perlu belajar dan belajar lagi, dan jadi kita memutuskan untuk sekolah di barber school gitu ya. Dan kalau Mas Anjas itu apakah satu sekolah sama Mas Aji apa gimana? Iya benar, satu sekolahan kita. Satu sekolah. Dulu kita berapa Saudara, berapa saudara? berapa pertemuan Mas Haji kita dulu sih? Kita itu dulu sampai 1 bulan kayaknya sekolah ya, kurang lebih 1 bulan. Satu bulan. Nih semenjak Abang sekolah di squad barber, pengalaman apakah yang paling pahit waktu Abang sekolah di barber? Enggak. Kalau saya sih dulu pernah sekali ya Ci, Ah, sama temannya si Aji Lekong, namanya siapa sih? Tole apa? Desmond. Itu pas pertama pakai lasut nih, lasut kan nih buat hairline nih, buat ngerapiin samping, yang harusnya ke sini ke bawah, tapi saya ke samping. Jadi terjadilah itu seperti darah keluar, darah ya kecil lah sedikit. Maksudnya sudah mengalir mendalam apa gimana? Itu masih awam, masih Mas. tapi tenang, saya bilang siletnya mencong aja, Mencong. jadi nggak masalah lah, yang salah siletnya. Boleh. Boleh. Dan ngomong-ngomong, Abang tuh udah masuk di barber mana nih Bang? Kalau buat Mas Aji sendiri sih. Kalau saya itu sebenarnya udah 3 kali masuk barber. Yang pertama itu di Pati, terus kedua di Purbalingga, ketiga ini di Pekalongan, yang paling dekat itu di Pekalongan gitu. Sekarang udah di mana Mas? Barber Sekarang mana? masih di Pekalongan. Pekalongan. Kalau Mas Anja sendiri? Kalau saya sih dulu tuh di Patang setahun, cuman karena Ini suka ngaco nih orangnya, suka ngaco nih. jadi sempat itu Ngaco nih. setahun, cuman Ya. karena kontraknya habis ya, jadi kerjasamanya habis, saya pindah lagi ke Jamal Barbershop. Bentar, dulu waktu di Batang itu Mas Anjas ikut sama siapa Mas? Sama owner juga sama, cuman bedanya tuh beda dari yang pertama kita belajar dari dulu kita beda aja, beda
orang lah beda owner. Terus ini kan sekarang lagi berdua ya, kan kerjanya Bertiga beda-beda lah. Kita bertiga coy. Tiga kita mas. Iya. Kan kerjanya beda-beda, Mas di Pekalongan, ini Pemalang. Kenapa bisa jadi satu ini, Mas? Apa pertama ketemu itu gimana loh? Pertama ketemu awalnya kita jatuh cinta ya. Pertama ketemu itu dulu pas di sekolah. Sebenarnya kita ada Apa benar-benar apa dulu pernah SMA satu sekolah apa pas sekolah waktu di Berber? dulu pas sekolah swasta itu enggak ya. Di swasta kita beda ya. Kita kan sekolahnya musuhan ya dulu ya. Kita nggak kenal berarti. Kita dulu tuh nggak kenal, terus dipertemukan di sekolah barber. Sebenarnya itu ada 5 anak ya. Kita itu dulu. Kita itu 5 anak dulu di sekolah barber itu 5 anak, yang satu udah nggak motong ya kayaknya. Udah sekarang udah jadi apa guru apa ya? Sekarang jadi guru, ada yang jadi guru, terus ada juga yang menjadi kasar Indomarko. kasih lebaran. Kasir, terus yang 2 lagi masih motong sih, tapi yang 2 udah jarang ketemu, tapi kita masih kontek-kontekan gitu. Dan ketemu sama orang ini, kita itu sama-sama oplak kalau dibilang. Kan kenapa yang 2 itu nggak diajak sekalian, Mas? Kan bisa 4 berempat lah. Jadi kurang tahu juga gimana Mas Anjas. Kenapa tadi? 4 pemuda berbahaya lah jadinya kalau berempat. Yang 2 itu kan orang Tegal semua. Jadi dia memang sengaja. Karena umurnya udah agak tua sih. Kalau saya kan masih 18-an, masih muda lah ya. Kalau saya 17. Kalau dia udah berat tua, mungkin dia bisa jauh-jauh lah. Jadi masih tua. Ya Mas. Mas apa? Mas Mukib. Mas Pujia. Halo. Dan ini bener nih. Kira-kira kedepannya mau gimana nih Mas buat channel Street Barber? Gimana Mas Anjas? Pandangan buat Mas Aji sendiri gimana? Buat saya itu mudah-mudahan ya kalau kita banyak waktu ya, soalnya kan kita kan kerjanya juga beda tempat, terus kita harus mencari waktu-waktu yang lenggang. Ya mudah-mudahan Barber Street ini berkembang dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para penonton ya, para penonton yang ingin belajar motong, terus ingin mengetahui channel-channel kita yang banyak lagi ya, begitulah intinya. Tuh, dengerin Ingin dengerin. channel ini berkembang. Channel ini itu bukan punya kita tapi punya kalian semua. Nanti kalian juga bisa belajar di sini. Bingung bisa Ada lagi yang bisa dipertanyakan lagi, Mas? bingung mau nanya apa lagi nih Mas? Sekarang saya mau tanya sama Mas Anjas. Ya, bisa boleh. Kita kan udah bikin channel kan banyak. Terus Iya. keluh kesah kepada saya itu apa Mas? Keluh kesahnya kepada saya sendiri. Kepada Mas Haji nih. Apakah keluhnya jarang ketemu? Mungkin kita terhalang oleh waktu ya. Kayak lagu ya. Terhalang oleh waktu mungkin satu Pusing. ya. Ya mungkin karena faktor ya Ekonomi bukan? itu seperempatnya. Bisa jadi itu. Jangan salah satunya tapi seperempatnya coy. Satunya itu, yang satunya lagi mungkin kendala apa Mas sih? Mungkin kendalanya itu cuma apa ya? Kendalanya kita itu terkadang emangnya benar sih, karena terpisah jarak sama Tempatnya juga beda sih. beda kalau tempat mungkin. kan susah. Mungkin kalau ini sudah lancar lah, doain aja biar lancar semoga. Karena impian kita itu nanti kita akan membuat barbershop juga Yang paling keren lah, paling Ah. gede. gitu, dan ya mudah-mudahan tercapai ya, karena ini kan awal kita itu membuat channel Ini ini awal. para di sini kan Heeh. ada komen-komen dong giveaway apakah mau buat giveaway apa gimana? Oh iya Buat- pasti buat nanti kedepannya. nanti kita akan bikin giveaway untuk para tukang cukur kita akan membuat giveaway, yaitu seperti alat potong rambut itu kita nanti giveaway kepada
para apa namanya penonton setia Street Barber. Nanti ada yang lain-lain lagi, ada yang lebih gede lagi dari itu juga ada gitu. Mobil bisa ya bang? Insya Allah bisa juga Oh, jangankan mobil, kontainer nanti. Ngeri ini, ngeri. Itu bapak muda berbahaya ini. Katanya nih mau tanya nih sama Mas Anjas nih. Iya, Katanya kemarin pas bikin video sendiri tuh kok nggak sama Mas Aji sih? Emang Mas Aji itu kemana? Oh si Pas kemarin sih. Oh iya pas itu kemarin kan jadwalnya kan tidak ketemu ya. Iya. Berarti kita tuh Mas Ajinya lagi di Pekalongan, nah saya kan lagi free. Jadi gimana lagi? Jadi ya kita bikin kita berdua sama kamu lah, Cek. Oh iya, yang katanya kemarin pas ada tahlilan ya hari Jumat ya. Oh iya tahlilan. Iya. Si Aji kadang jadi ustadz, kadang jadi apa? Kadang-kadang Apa aja maunya. susah, kadang baik kadang jahat ini. Bingung kenapa mana kan? Enggak tanya aja semuanya. Santai-santai ya. Santai aja. Kita itu ini lagi episode santai, jadi ya Lagi nyantai, sharing lagi gitu. buat pembukaan ya. Mm-mm. Ya buat pesan buat netizen apa ini mas? Buat netizen Penonton apa netizen? Netizen sama penonton beda nggak sih? Sama ya? sama ya. Karena kalau penonton kan berarti kan penontonnya penuh rasa senang. Kalau netizen apa? Mungkin agak marah kali ya, agak sirik kali ya. Ini BTW beli di mana, Mas? Nih mahal ini mas. Mahal. Nggak sponsor jadi nggak Tapi disebutin. kayaknya nggak nyala, Mas. Penonton nggak nyala. Ini tuh Mama bukan di endorse ya, jadi nggak dipamerin, nggak di endorse. Aduh, Kayaknya lama gue video ini. bisa jadi ini Sule Andre sama Parto. Apa lagi ini ya? Bingung ini. Mau nanya apa lagi? Masa namanya siapa ya? Mas, saya mau tanya sama saya. Kayak judul lagu. Tuh lihat di IG aja Mas, Dablon_Dablon SY. Oke? Oke. Jangan lupa follow ya. Siap. Follow. Subscribe ya, subscribe, Mbak. Subscribe dong. Biar Subscribe, apa? teman-teman? Biar berkembang lah. Biar bisa giveaway. Pasti nungguin giveaway kan, makanya di subscribe. Gitu. Ini bang, habis ini kan lagi buat konten santai. Nah terus buat pemikiran abang buat kedepannya habis ini mau buat konten apa lagi nih bang? Kemungkinan kita akan apa namanya kan di kota Malang itu kan kemungkinan nanti ada panti asuhan ataupun ada apalah gitu, nanti kita mau berbagi kepada mereka ya walaupun sedikit tapi intinya kita mau berbagi lah. Oh biar kesannya berbagi gitu ya. Siapa tahu penonton kita ada yang melihat ketua panitia panti asuhan bisa Hubungin kita ya, hubungin aja di sini nomornya nih, sini. Buat Mas Anjas sendiri gimana Mas? Apa pemikiran Mas Anjas waktu mau buat channel Street Barber ini? ini memang kenyataan dari hati kali ya, karena memang Ternyata apa mau ikut-ikutan dari Mas Aji? enggak, memang dulunya tuh Mas Aji itu sempat ngajakin, Iya, terus cuman karena suatu otak yang agak aku berjalan. punya Iya, apa gimana iya. ini? Jadi memang tak buat dengerin, cuman karena Omong kosong paling ya, jadi tak Mas, pikir lama-lama kayaknya pengen nyobain, yang cepat. siapa tahu Siapa tuh Bisa dari bermanfaat Pak lah. Paula apa gimana? jangan Siapa? Berat apa gimana? Berat. siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain. Iya. Selagi kita bisa berbagi, kita akan berbagi gitu. Berarti jadi Mas Ajinya ngikut sama Mas Anjas? Ya saya ngikut aja, nah katanya kan dia anak muda, saya kan udah tua katanya. Anak muda coy. Kenapa nggak ngikut sama istri mah? Kenapa Iya. malah ngikut sama Mas Anjas? Kalau sama istri ya tetap yang ikut istrinya, bukan saya yang ikut dia yang ikut saya begitu. Oh iya. Dengerin buat cewek-cewek kalau mau nikah, berarti yang cewek ngikut istri, cowoknya
Emang maksudnya udah nikah mas? Belum, makanya itu kode coy. Jangan dengerin berat. Jangan dengerin. Ada selera pun aja mana bingung mas. Ketika itu Ada banyak. ya kali aja mas mau tanya sama Mas Anjas apa gimana? Oh iya Ci, Mas Haji ya tanya nih, kira-kira ini kedepannya ini ada apa aja sih di Street Barber biar teman-teman tuh bisa apa selalu menanti video-video kita itu apa aja yang ada di sini gitu. Nanti ada apa namanya, yang pertama tadi itu giveaway, terus ada konten belajar nyukur yang sangat mudah, ada tutorial cukur yang sangat mudah, ada yang bisa 3 menit 5 menit itu bisa. Berarti Bisa, nggak usah sekolah ya mas ya? nggak usah sekolah karena sekolah itu mahal, yang gratis hanya di sini di Barber Cuma Street. subscribe sama like komen ya gratis. Di sini aja. Di mana? Barber apa barber? Barber, coy. Oh barber. Ini mas, pengalaman mas nyukur waktu di jalan itu gimana rasanya mas? Wah. Apa pernah ditolak? Apa pernah ditolak mentah-mentahan? Apa pernah dihina sama orang? Apa gimana mas? Banyak Mas. Banyak. Oh. Kalau kesannya gimana mas? Ya macam-macam, ada yang katanya minta dicukur tapi katanya biasanya dikasih uang. Ada lagi apa ya Ci? Ya, kalau sama Haji sih lancar sih Ci ya. Kalau sama saya sih lancar karena saya itu selalu berdoa dulu, mungkin dia tidak. Oh iya mas, ini mau tanya mas, kan kemarin katanya habis nyukur di Pekalongan ya? Ya, lah mau nyukur di Pekalongan itu dari ide dari mana mas? Dapat ide dari mana? Di Pekalongan itu kita bukan Apa gimana ya? cuma iseng-iseng mau nyukur di Pekalongan apa gimana? Enggak, kan saya kerja di Pekalongan tuh ya. Jadi di alun-alun itu tuh ada tukang parkir. Tukang parkir itu pas waktu itu gimana ya, kita merasa bukan kasihan sih, namanya apa ya? Intinya Apa kita kurang ganteng biar cukup biar tambah ganteng apa ya, gimana? satu ya kayak gitu juga sih benar. Karena rambutnya itu udah panjang, terus anaknya juga banyak di situ. Biar kelihatan rapi ya mas. Biar kelihatan rapi. Jadi saya yang survei, terus saya bilang ke Anjay, terus kita OTW langsung ke Pekalongan memotong orang itu. Lah pas apa nawarin ke orang itu, apakah pertama orang itu mau nolak apa gimana mas? Iya, orang itu Apa langsung mau apa gimana? langsung mau, karena yang pertama itu cukur itu kan hal yang wajib gitu ya. Setiap cowok cewek itu pasti Sebulan sekali pada sekali katanya lah. pasti kan gitu. Daripada mereka mengeluarkan uang ataupun apa, kan kita mencoba bantu yang seperti itu. Sangat gitu. mulia. Tidak usah bayar apa-apa, yang penting apa namanya ya, Yang penting berbagi lah, berbagi untuk walaupun nggak berbentuk uang tapi berbentuk ketampanan gitu. Kerapian. Iya. Kalau tampan itu mungkin takdir kayaknya. Bener ya? Iya. Apakah ini tampan? Tampan itu takdir, keren itu pilihan. Ah, Bener kan? bener. Paman ini pakai Nah, kalau alat kesukaan ya. iya. Biasanya nih buat nyukur ya mas ya, Ah, ah. itu pakai alatnya yang apa sih mas? Jadi Apakah kalau beda merek, apa beda kualitas apa gimana? beda, ada yang beda merek, tapi yang kesukaan saya itu apa namanya, kalau membuat fade itu tipis, samping tipis itu sukanya pakai magic clip. Nah, magic clip itu dia tajam, terus apa mata pisaunya itu beda sama Dapat satunya. endor nih, kayaknya mau dapat endor ini. Mau dapat endor nih. buat wall official ya, tolong dong satu. Iya dong. Kalau mas sendiri sih apakah sama apa gimana mas? Kalau saya sih lebih ke yang cordless ya Ci. Yang nggak pakai casan cordless. Yang nggak pakai cas, yang magic clip dia lebih enteng, dia lebih gampang lah, tegangannya juga lebih stabil. Nah itu lebih Itu kan pakai casan. Apakah pas waktu jalan mau nyukur di jalan itu mau habis nih baterainya gimana itu? Apa enggak, gimana? memang jauh sebelumnya kita udah menyiapkan, misalnya kita mau motong berapa itu baterainya udah penuh lah, sekitar ya mungkin 6 kali potong kali Ci. Nah, 6 kali potong. Bisa nyampe? Nyampe 6 kali potong. Bingung saya. Mau nanya apa lagi udah dijawab semua soalnya.
aku seneng kae Apa sampe gak ada sing takon-takon kemarin maring nyukur senengannya nyukur yang suka Ini mau nanya nih buat Mas Anjas nih, gantian jangan Mas Haji mulu Oh, ini. gibeng lo nggak ngomong lo. Kalau biasanya buat Mas Anjas sendiri itu pribadi, kalau nyukur itu sukanya yang model kayak gimana Mas? Apa tergantung konsumen, apa tergantung sama Mas Anjas sendiri? Atau bahkan Mas Anjas bisa nyaranin ini cukur kayak gini, potong kayak Oh iya, gini. terkadang saya bisa menyarankan. Kadang kita melihat rambut yang pola-pola rambut atau pola-pola Apa untuk pola-pola wajah, kepala yang ya, kita sudah bulat melihat apa kayak gimana? bagaimana cukuran yang bagus lah buat dia, kita bisa kasih lah. Tapi Bisa saya kasih sering masukan ya? saya sering kasih fat sih sebenarnya. Yang fat itu kan misal 0 dari 0 ke bawah. Dari bawah 0 ke atas agak memudar, agak tebal, mungkin seperti itu. Buat Mas Haji sendiri juga sama gitu. Ya sama juga fat itu kesukaan tapi lebih apa namanya lebih detail lagi itu sebenarnya saya suka yang taper. Kalau taper kan Yang taper tuh gimana Mas? taper itu potongan samping tapi nggak terlalu ke atas gitu ya Mas Ajas ya. Iya, Kalau betul. fat itu kan ke atas banget. Kalau taper itu lebih ke Bagian kayak bawah. natural gitu, natural rambut natural. Ya Mas nih mau nanya buat Mas Anji. Mas Aji kan udah lama nyukur ini. Pas pertama masuk ke barber itu, pas pertama nyukur orang itu, apakah yang dicukur Mas Aji itu komplain apa gimana? Apa kurang ketipisan apa gimana? Apa Iya. kurang rapi dikomplain? apa Ada gimana? pasti komplain itu pasti ada. Karena komplain itu sebenarnya membuat apa namanya ya, membuat kita itu semakin belajar dan belajar. Ada komplainan dulu pas pertama terjun ke dunia barber itu dikomplain sama customer katanya ketipisan, terus malah customer itu kayak memberitahu gitu apa sosokan So memberitahu ngajarin so ngajarin bahwasanya gini lo padahal pada saat belajar di barber school itu nggak seperti itu. Jadi ya mungkin beda orang beda pemikiran, jadi ya seperti itulah gitu. Kalau Mas aja sih, apa seperti itu apa gimana Mas? Pertanyaannya tadi apa? Kamu nggak dengerin apa gimana sih? Coba ulangi lagi Mas. Memang Dari kadang tadi Mas. di sini ngomong banyak lebar sampai kopinya habis ini. Kamu Coba udah lagi Mas. dengerin Tadi ini. pertanyaannya apa? Gimana ini? Ngelak kadang Mas. Maaf. Jadi pertanyaannya apa tadi? Nih, apakah Mas Anjas kan udah lama nyukur nih. Iya, iya. Pas pertama masuk dunia barber, Mm. pertama nyukur orang itu apakah pernah dikomplain apa gimana? Kalau selama ini sih lancar memang, cuman pertama kali itu pas temennya Aji itu waktu dulu ya Ji ya. Nah, terus Komplain apa gimana? enggak, kan dia anak kecil enggak berani sama orang tua. Tapi dia takut, hanya mau komplain cuma takut ya Mas. Mau komplain Tapi tapi memang kalau takut. pas pada saat kita belajar ya, kita itu berpikir kita meyakinkan diri sendiri itu pas posisi mau nyukur kita nggak yakin itu bakal rapi, bakal dia mau gitu. Jadi kita agak kerasa takut lah nyukur kepala orang itu memang. Butuh Nantang. mental yang kuat ya. Ya benar, karena kan yang kita cukur bukan robot, jadi manusia itu punya perasaan, Punya gitu. hati lah, Ya, bisa jadi bermain dengan hati. dia harus hati-hati dan Nih. teliti gitu. Angan-angannya buat mas-mas berdua ini ya, buat yang terakhir nih, apakah ingin sekali nyukur presiden apa Raffi Ahmad apa gimana ini Mas? Nggak kepingin tuh Mas, nyukur kepalanya presiden tuh. Ya kalau dipersilakan ya kita mau aja lah. Tapi emang berani Mas. Berani Mas? Ya insya Allah berani sih. Aduh. Ya emang itu sih apa impian seorang tukang cukur ya pasti kayak gitu, pasti pengen pemotong public figure, Orang-orang besar orang besar lah gitu. Biar apa Mas, biar terkenal apa gimana? Ya kebanggaan tersendiri buat kita gitu, bahwasanya kita pernah nyukur orang-orang terkenal gitu, kebanggaan lah. Kebanggaan ya. Nggak sia-sia berarti selama ini sekolahnya ya Mas ya. Gitu Mas Iya, ya. iya. Buat Mas ini, apakah kan Mas tinggal di Pemalang ya? Iya. Apakah di Pemalang itu ada komunitas barber apa gimana Mas? Oh tentu ada Mas. Itu ada. Jadi memang di setiap kota itu kadang kita bikin grup ya kayak sama-sama yang lainnya, kayak misal komunitas motor, tukang cukur pun ada. Jadi memang kita kadang setiap bulan itu kadang mencukur di tempat-tempat wisata, misalnya Pendopa, misal Pantai Duri. Kita memang selalu mengadakan tempat cukur-cukur gratis sih kayak. Nih Mas, kan Mas kerja di barber. Sekarang udah masuk di barber mana Mas Masnya?
Oh, saya tuh posisi barbershopnya itu terletak di kebun dalam mas. Apa itu namanya mas? Jamal Barbershop. Jamal Barber. Ya, oke. Nanti dia akan dia masih punya tempat orang sih mas, tempat orang Kalau boleh tahu yang ownernya itu siapa ya mas? itu adalah jangan disebutin di sini lah. Apa karena takut dimarahin apa gimana ini? Enggak, dia orangnya udah tua. Oh, tua. Jangan Ngambekan ya mas? Iya. Ngambekan. yang lain Ya, ya betul ya Yang lain. betul. Kalau masnya sih mas, apakah Kalau sama saya- mau dirasain apa gimana? Apa? Ini tuh nama ownernya. Oh, tuh. nama owner tuh enggak, nama owner kita itu terpampang di nama barbershop kita. Jadi enggak apa-apa kalau disebutin. Barbernya itu namanya itu servis rambut kulit kancing. Nah, tuh. itu memang ada kancingnya mas. Kancing itu nama orang. Itu Itu sebutan kayak di seperti sini kan ada kancingnya apa gimana? seperti Mas Anjas, namanya Anjas disebutnya Anjay gitu. Itu kan kamu yang nyebutin mas. Oh iya. Sebenarnya kan nggak ada itu. Iya benar begitu. Apa le? 9 menit sih. Sampai setengah jam lah. Apa yo? Iyo.